Tradisi wiwitan anggota: 1. Diah Ayu, 2. Ayla Aprilia Ningrum, 3. Muhammad Iqbal, 4. Rizky Akbar Zain Rahid. Pengertian wiwitan. Wiwitan merupakan salah satu ritual yang dilakukan masyarakat Jawa sebelum masa panen padi dilakukan. Tradisi wiwitan ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Namun dalam perkembangannya, tradisi ini mulai ditinggalkan karena perubahan zaman dan arus informasi yang bergerak cepat. Berikut gambar kegiatan tradisi wiwitan. Asal tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebelum memanen padi. Tata cara pelaksanaan tradisi wiwitan: 1. Menentukan dulu harinya. 2. Masyarakat melakukan mojoki, yaitu meletakkan janur dan daun dadap serep di 4 sudut sawah. 3. Pada hari puncak pelaksanaan tradisi wiwitan, masyarakat mulai mempersiapkan ubo rampe, makanan dalam jumlah banyak dan perlengkapan lainnya. 4. Makanan dibawa menuju ke sawah. Sesampainya di sawah, pemilik sawah membuat tempat sesaji. 5. Setelah tempat sesaji selesai dibuat, lalu ubo rampe diletakkan dan dilakukan pembacaan doa. Usai berdoa bersama, makanan dibagikan kepada peserta wiwitan. 6. Setelah itu mereka melakukan umbul-umbul dan diakhiri dengan pemotongan padi. Tujuan tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan yaitu sebagai suatu upaya dan usaha masyarakat dalam permohonan kepada Tuhan atau pencipta dunia ini agar hasil panen mereka melimpah serta kedepannya tidak ada aral melintang. Syarat tradisi wiwitan. Sejak siang hari mereka telah menyiapkan ubo rampe, saranan doa dan syukuran yang berisi nasi gurih, sayur terancam, ingkung ayam, 1 sisir pisang, telur rebus, sejumlah lauk, dan jajanan pasar. Berikut sumber dari link. Blame it on me. You're just too scared to be lonely. No one's safe from the reaper. Not a saint nor a sinner. Rage under my skin, slowly descend into madness. Let it spread like a virus. Be a friend with the violence. Help, there's blood on my hands. Somebody save me from myself. I'm off of the meds and it might get hideous. Why so serious? Run for your life cause it might get hideous. Why so serious? Fall asleep with the sirens out. There's blood on my hands. Somebody save me from myself. I'm off of the meds and it might get hideous. Why so serious? Run for your life cause it might get hideous. Why so serious? Run for your life cause it might get hideous. Why so serious? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menyampaikan informasi tentang upacara adat Mangongkal Holai. Kelompok 3 yang beranggota Kevanaufa Saktiawan absen 13,
Nabila Atika Mutiara Dewi absen 21, Elsa Ambartanaya absen 23, dan Siti Fatimah Azhara absen 28. Informasi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pengertian Mangukal Holi. Dalam masyarakat Batak Toba, Mangukal Holi dibaca Mangukal Holi adalah tradisi membongkar kembali makam wetan untuk mengumpulkan sisa tulang belulang holi-holi dan menempatkannya ke bangunan Tugu Simin. 1. Mangukal Holi berlangsung dalam rangkaian upacara adat, baik sebelum, saat, dan setelah makam digali dan tulang belulang dikumpulkan. Mangukal Holi berasal dari Batak Toba. Upacara adat Mangukal Holi biasanya akan diberlangsungkan oleh beberapa keluarga dalam satu pomparan perkumpulan para keturunan suatu leluhur. Beberapa makam dari masing-masing anggota keluarga akan dibongkar untuk kemudian tulang belulangnya disatukan dalam satu bangunan tugu. Sebelum makam dibongkar, saat Mangukal Holi, semua pihak yang terlibat akan mengadakan doa bersama sesuai tradisi keagamaan masing-masing. Ketika tulang belulang yang masih utuh sudah dikumpulkan, maka para anggota keluarga akan membersihkan dengan jeruk nipis, kemudian menata tulang belulang yang sudah dibersihkan ke dalam peti baru. Satu peti untuk kumpulan tulang belulang dari satu orang. Bangunan Tugu Simin biasanya memiliki beberapa tingkatan, tergantung jumlah generasi sudut dari leluhur pemilik tugu tersebut. Tulang belulang dari anggota keluarga yang merupakan generasi paling muda akan diletakkan di tempat yang paling dasar, sementara generasi yang paling awal akan diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Dalam lantai bangunan tugu terdapat beberapa ruangan yang peruntungan dibagi oleh masing-masing keluarga yang berasal dari satu leluhur tersebut. Tujuan kegiatan Mangukal Holi: pertahankan silsilah, menunjukkan eksistensi dan taraf hidup keluarga, dan mempertahankan silsilah dalam garis keturunan marga. Memindahkan tulang belulang ke tempat yang lebih layak, tinggi, untuk mendekatkan arwah kepada penciptanya. Simbolik kekerabatan, menjadi pusat ingatan Batak Kristen diaspora. Mangukal Holi biasanya dilakukan setiap 5 tahun setelah satu keluarga atau kerabat yang meninggal. Ini adalah contoh kegiatan Mangukal Holi. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I wasn't real, wonder, then I could save me from turning around. Lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but I'll try to make it up to you. Karena selamanya jadikan hanya ku satu-satunya sandaran bagai sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Jadikan hanya ku satu-satunya sandaran bagai sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Pengertian Tedak Sinten. Tedak Siti adalah rangkaian prosesi adat tradisional dari tanah Jawa yang diselenggarakan pada saat
pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Tedak berarti turun dan sinten artinya tanah. Biasanya dilakukan saat anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tradisi ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak belajar menginjakkan kaki. Budaya ini oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya Yogyakarta dikenal sebagai upacara turun tanah. Tata cara melakukan satu sungkeman. Prosesi pertama yang dilakukan adalah sungkeman. Sungkeman tersendiri memiliki tujuan sebagai permohonan serta doa restu dari orang tua ke anak buat kehidupan kelak. Selain sungkeman dari anak pada orang tua, nanti si kecil juga bakalan digendong untuk melakukan sungkeman kepada nenek dan kakek. 2. Berjalan di atas jenang 7 lalu. Bayi akan dipandu buat berjalan di atas jenang 7 warna yang berbeda, merah, putih, merah, muda, kuning, hijau, biru, dan ungu, yang terbuat dari beras ketan atau yang sering disebut juga jada. Susunan jada memang disusun mulai dari warna tergelap hingga paling terang sebagai simbol bahwa nanti anak akan menghadapi permasalahan dalam hidup, tetapi tetap akan menemui titik terang atau jalan keluar. 3. Menaiki dan menurun tangga yang terbuat dari tebu. Selanjutnya bayi bakalan dibimbing untuk menginjak anak tangga yang terbuat dari tebu. Arjuna dengan harapan kelak si buah hati bisa memiliki jiwa pejuang seperti Ksatria Arjuna, tokoh dalam pewayang dan baik hati dan bertanggung jawab. Apabila sudah sampai pada tangga tertinggi, anak akan duduk sejenak. Hal ini sebagai filosofi dan harapan agar dia bisa mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. 4. Masuk ke dalam kurungan ayam dan memiliki mainan. Anak kini akan dipandu untuk memasuki kandang ayam yang telah diberikan dekorasi kertas warna-warni. Dalam kandang tersebut akan ada berbagai barang atau mainan. Nanti bayi akan memilih barang yang disediakan tersebut. Apabila bayi memiliki mainan dokter-dokteran, mungkin di masa depan dia bakal menjadi seorang dokter. Sementara itu jika si kecil memiliki buku, bisa jadi saat dewasa nanti dia akan menjadi seorang dosen atau profesor. Apa yang dipilih oleh bayi menjadi sebuah makna mengenai pekerjaan atau kegemaran si kecil di masa yang akan datang. 5. Siraman. Kemudian prosesi selanjutnya adalah anak dimandikan dengan menggunakan air kembang setaman, lalu akan diganti dengan pakaian yang bagus. Siraman ini bertujuan supaya jiwa dan raga anak tetap menyebarkan atau saweran uang logam. Dilanjut oleh sesi menyebar uang logam atau yang dikenal juga dengan prosesi saweran. Hal ini sebagai harapan bahwa anak nanti akan memiliki sifat dermawan dan senang berbagi pada bersama. 7. Doa serta makan bersama. Tadak sinten umumnya diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz maupun pemuka agama. Lalu dilakukan prosesi pemotongan tumpeng serta makan bersama keluarga, kerabat, dan tetangga dekat. Tujuan Tedak Sinten. Ritual ini mempunyai harapan agar kelak si bayi tidak menyerah dalam menyerah jasanya. Dalam prosesi ini anak dimasukkan sangkar atau kurungan ayam. Di dalam kurungan terdapat berbagai benda seperti berasan, buku tulis, beras, mainan, dan lain sebagainya. Benda yang ada di dalam kurungan nantinya akan diambil oleh anak, menggambarkan profesi yang ingin dijalani kelak sudah dewasa. Anak dimandikan oleh orang tuanya dengan air yang diberi bunga. Maknanya adalah agar kelak si bayi dapat mengharumkan nama keluarga dan dirinya. Maksudnya supaya ia bisa menjadi anak yang membanggakan. Harapannya kelak agar si anak jika dikaruniai rezeki cukup dapat mendermakan rezekinya kepada fakir miskin. 7. Syarat wajib melakukan upacara Tedak Sinten. 1. Jadah 7 warna. 2. Jenang bluwok. 3. Nasi tumpeng dan ingkung ayam. 4. Jenang pasar. 5. Tangga tebu wulung. 6. Kurungan ayam. 7. Berbagai jenis kembang setaman. Tugas IPS tradisi mepasah kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari Aziza Dianutami, Farel Fatur Rahman, Meita Eka Nurdianiyah, Rikza Islami Hananiyah. Mepasah adalah tradisi pemakaman yang oleh di Desa Trunyan, Bali. Mepasah adalah bentuk penghormatan bagi leluhur dan diperuntukkan bagi jenazah yang meninggal secara normal dan memenuhi kriteria. Jenazah yang dimakamkan dengan mepasah juga dapat berupa jenazah yang meninggal secara tidak wajar seperti dibunuh, kecelakaan, bunuh diri, atau jasadnya tidak utuh. Asal mepasah adalah tradisi pemakaman yang unik di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Tata cara prosesi pemakaman mepasah
diawali dengan pembersihan jenazah dengan air hujan, lalu bagian tubuh dibungkus dengan kain putih. Jenazah kemudian diberikan kurungan anyaman dari bambu atau ancak saji yang bertujuan untuk melindungi jenazah dari binatang. Tujuan kegiatan tradisi mepesah bukan sekedar seremoni pemakaman, tetapi juga mencerminkan keyakinan mendalam masyarakat Trunyan terhadap kehidupan setelah mati dan hubungan yang berlanjut dengan roh leluhur. Syarat dan pantangan. Prosesi pemakaman dengan cara itu juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya, seperti meninggal secara wajar, telah menikah dan memiliki anggota tubuh yang lengkap. Jika syarat tersebut telah terpenuhi, maka mereka yang meninggal akan dimakamkan dengan secara mepasah atau ditaruh di bawah taruh menyan dengan ditutupi kain putih. Wilayah pemakamannya disebut sebagai semawayah. Namun terdapat dua wilayah lain jika jenazah tidak memenuhi ketentuan tersebut, dan mereka yang meninggal pun akan dikebumikan dengan cara dikubur. Dua wilayah yang tidak dimakamkan secara mepasah disebut dengan sema muda, yang mana digunakan untuk memakam anak kecil atau orang dewasa yang belum menikah. Kemudian ialah sema bantah jika jenazah meninggal secara tidak wajar apapun anggota tubuh yang tidak lengkap karena penyakit. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get that. If I was a real wonder, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real wonder. Heaven lift me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. Mapalete bola dalam tradisi suku Bugis merupakan suatu kegiatan memindahkan rumah dengan benar-benar memindahkan rumah yang sebenarnya. Biasanya tradisi mapalete bola dilakukan jika ada salah satu masyarakat yang ingin pindah dan menjual rumahnya, tetapi tidak dengan tanahnya. Rumah yang dipindahkan pun bukan rumah sembarangan, yakni rumah adat panggung yang terbuat dari kayu ciri khas masyarakat Sulawesi. Mapalete bola sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang suku Bugis. Tradisi mapalete bolani bertujuan untuk membantu si pemilik rumah yang ingin memindahkan rumahnya dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Selain itu, tradisi ini juga dapat meningkatkan rasa gotong royong serta saling membantu antar warga. Maraka bola adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki oleh suku Bugis, tepatnya di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Tradisi mapalete bola ini melibatkan hampir puluhan bahkan ratusan warga kampung. Tradisi ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, sedangkan kaum wanita bertugas untuk menyiapkan makanan. Teknik pemindahan rumah. Yang pertama, jika lokasi yang baru tidak jauh dari tempat semula, rumah hanyalah didorong setelah bagian bawah rumah dipasangi roda atau ban. Yang kedua, jika lokasi yang baru ternyata jauh, mereka akan bergotong royong mengangkat rumah bersama. Langkah-langkah wajib dalam mapalete bola. Pertama, keluarkan perabotan rumah yang terbuat dari kaca atau bahan pecah belah terlebih dahulu.
Yang kedua, perabotan berat lainnya seperti lemari diikat pada pojok ruang supaya tidak berpindah tempat saat berprosesi berlanjut. Yang ketiga, pemilik rumah akan menancapkan bambu pada kaki rumah untuk menjadi pegangan para warga saat proses pemindahan. Pengertian. Nyadran atau sadran adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan di bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah atau Ruwah dalam kalender Jawa untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Nyadran dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Juga dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat, sekaligus upaya untuk dapat menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan Kembul Bujono atau makan bersama. Asal wilayah tradisi nyadran. Masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur menjalankan tradisi nyadran untuk menyambut bulan Ramadan. Tata cara melaksanaan tradisi nyadran. 1. Bersih, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Dalam kegiatan ini masyarakat dan antar keluarga saling bekerja sama gotong royong untuk membersihkan makam leluhur. 2. Kirap, merupakan arak-arakan peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan. 2. Ujub, menyampaikan ujub atau maksud dari serangkaian upacara adat nyadran oleh pemangku adat. 4. Doa, pemangku adat memimpin kegiatan doa bersama yang ditujukan kepada roh leluhur yang sudah meninggal. 5. Kembul Bujano dan tasyakuran. Setelah dilakukan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan makam bersama. Masyarakat menggelar kumpul Bujana atau makan bersama dengan setiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Makanan yang dibawakan berupa makanan tradisional seperti ayam inggung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, perkedel, tempe, dan tahu bacem, dan lain sebagainya. Setelah masyarakat telah berkumpul dan membawa kendurinya masing-masing, kemudian makanan yang dibawa diletakkan di depan untuk didoakan oleh pembuka agama setempat untuk mendapatkan berkah, dan kemudian tukar-menukar makanan yang tadi dibawa oleh masyarakat. Untuk mengakhiri acara kemudian masyarakat melakukan makan bersama dengan saling bersendu gurau atau untuk saling mengakrabkan diri. Tujuan. 1. Tujuan spiritual. Tujuan nyadran atau sadran adalah memohon berkah agar sumber air Surakala tidak mati, mengucap rasa syukur kepada Tuhan, Tola Baha, memohon keselamatan dalam menghadapi musim tanam, serta mendapatkan panen yang baik. Tujuan sosial. Tujuan nyadran atau sadran adalah dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan, kegotong royongan, integritas, solidaritas, dan komunikasi di antara masyarakat. Kemudian sebagai pengaruh sosial, yaitu dengan masih dilaksanakannya upacara tersebut sebagai sarana permohonan berkah keselamatan agar tidak mendapatkan murka dari sing bau reksa dusun tersebut. Tujuan ekonomi. Tujuan nyadran atau sadran adalah meningkatkan nilai ekonomi dengan adanya kegiatan masyarakat yang menyiapkan ubah rampe dengan belanja di pasar dan adanya kegiatan jual beli makanan atau minuman di sekitar lokasi upacara. Tujuan hiburan. Tujuan nyadran atau sadran adalah dengan adanya kesenian yang ditampilkan oleh masyarakat pada saat jelang dan pelaksanaan upacara. Kegiatan berupa tari-tarian dan juga pagelaran uyon-uyon karawitan ini mampu menyedot perhatian masyarakat
Selain itu, ada pula arak-arak kelompok masyarakat yang memperagakan potensi daerahnya. Tujuan pelestarian. Tujuan nyadran atau sadran adalah dengan adanya sikap masyarakat yang tidak berani meninggalkan upacara nyadran. Syarat kegiatan adat nyadran. Resik, pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan secara gotong royong. Kirap, arak-arakan peserta nyadran menuju tempat upacara adat. Ujub, pemangku adat menyampaikan maksud dari serangkaian upacara adat nyadran. Doa, kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku adat, biasanya untuk leluhur yang telah meninggal. Tasyakuran, prosesi makan bersama seluruh lapisan masyarakat yang hadir dengan saling bercanda gurau untuk mengakrabkan diri. Makanan, tiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri berupa makanan tradisional seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan lauk rempah, perkedel, tempe, dan tahu bacem atau mentahan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Anugrah Rizal Pamungkas, Ihsan Syawal Putra, Keina Arba Yoga Kusuma, dan Zahra Aurelia Ramadhani akan menjelaskan beberapa informasi tentang Rambu Solo. Apa itu Rambu Solo? Upacara Rambu Solo adalah ritual penguburan mayat suku Toraja untuk mengantar roh almarhum menuju Puyo atau alam baka. Karena masyarakat Tumbang Datu masih memegang teguh adat istiadatnya yang biasa disebut Aluk Tudolo atau kepercayaan leluhur mereka. Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman yang mewajibkan keluarga almarhum untuk membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang.
Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja secara harafiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap yang arahnya ke bawah artinya ritus-ritus persembahan untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo juga disebut Aluk Rampe Mantampu, ritus-ritus di sebelah barat, sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat Tongkonan, rumah adat Toraja. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja memerlukan biaya yang sangat mahal. Asal Rambu Solo merupakan pemakaman adat Toraja Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Tata cara pelaksanaan Rambu Solo. 1. Maktudan Mebalun, yaitu proses pembungkusan jenazah dengan kain kafan oleh Mabelun atau Tumak Kayu. 2. Makroto, yaitu proses menghias atau membubuhi peti jenazah menggunakan benang perak dan benang emas. 3. Makpopeng Kalau alang, yaitu proses penurunan jenazah ke lumbung sebagai tempat persemayamannya. 4. Makpalau atau Makpasonglo, yaitu pengantaran jenazah dari rumah Tongkonan ke Lakian, yaitu kompleks pemakamannya. Syarat mengikuti Rambu Solo: 1. Pakaian berwarna hitam. 2. Topi dan kacamata hitam. 3. Alas kaki yang sesuai. I made a mistake, but I'll try to make it up to you, my darling. Ooh, I wanna be a real one day. Heaven lifts me up from under. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. wish that I could be Stronger, so I can be a real one day. so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wish that I could be stronger, so I can be a real one day.